wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Nikisha. Saya Aurel, saya Nanda. Saya Rosa. Jadi hari ini kami mau talk show tentang film Air Mata di Ujung Sejadah. Disimak videonya. Kita akan kembali isi dari film Air Mata di Ujung Sejadah. Film Air Mata di Ujung Sejadah ini menceritakan tentang sebuah perjuangan seorang ibu yang bernama Akila yang terpisah dengan anaknya selama 7 tahun. Akila selama ini tidak mengetahui bahwa anaknya masih hidup. Diceritakan Akila melahirkan bayi dari pernikahan yang tidak direstui oleh ibunya yang bernama Halimah. Setelah suami Akila meninggal akibat mengalami kecelakaan, Halimah lantas berbohong kepada Akila dan dia mengatakan kalau anaknya sudah meninggal dunia saat dilahirkan. Halimah pun memberi cucunya kepada pasangan suami istri yang bernama Arif dan Yumna. Arif dan Yumna sudah lama menikah tetapi tidak bisa mempunyai anak. Anak tersebut diberi nama Baskara yang artinya cahaya. Suatu ketika Halimah jatuh sakit yang membuat anaknya Akila yang tinggal di London akhirnya pulang ke Indonesia. Ketika sampai di Indonesia, Akila langsung menuju rumah sakit tempat di mana ibunya dirawat. Disitulah ibunya akhirnya mengungkapkan semua kebenaran tentang anak dari Akila. Ibu Halimah jujur kepada Akila bahwa anaknya sebenarnya masih hidup dan ternyata anaknya ada di Solo bersama Arif dan Yumna. Akila pun berencana untuk mengambil anaknya kembali kepadanya. Namun rencana mengembalikan anaknya ke pelukannya ternyata tidak semudah itu. Ia harus menghadapi Arif dan Yumna yang telah menjaga Baskara sejak lahir. Akila sebagai ibu kandung merasa berhak untuk mengasuh anaknya kembali. Sementara itu, Yumna tidak sanggup untuk melepaskan Baskara yang sudah dianggap seperti anak sendiri. Ketika Baskara sudah besar dan sudah dewasa, Baskara mendatangi ibu kandungnya yang berada di Jakarta. Hal-hal menarik apa yang ada di film Air Mata di Ujung Sejadah? Hal menarik dari film Air Mata di Ujung Sejadah adalah karena dibintangi oleh artis papan atas dengan akting yang terbaik. Ada Titi Kamal sebagai Akila yang merupakan wanita sosok yang kuat, sabar, dan penyayang. Fedi Nuril juga memberikan akting terbaik sebagai suami yang mencintai dengan tulus. Citra Kirana tampil sebagai Yumna dengan sosok yang sangat sabar, pengertian, dan penyayang. Film ini juga disutradarai dengan baik oleh Kei Mangunsong yang menghadirkan film yang menyentuh dan mengharukan. Nilai-nilai apakah yang ada dalam cerita tersebut? Jelaskan disertai buktinya. Salah satu nilainya adalah nilai kebenaran. Buktinya ketika Ibu Halimah mengungkapkan kebenaran bahwa sebenarnya anak Akila ternyata masih hidup. Dan juga dapat terdapat nilai moral yang dimana dari kedua belah pihak dapat memutuskan sebuah keputusan yang secara dewasa tanpa adanya perselisihan. Dan dimana Yumna sebagai ibu angkatnya anak ini itu mengizinkan kepada Akila yang dimana adalah ibu kandungnya anak ini untuk menjemput sekolah dan berpergian. Pesan apa yang hendak disampaikan penulis cerita tersebut kepada penonton dan pesan apa yang kalian dapatkan? Kita tidak boleh egois karena mungkin keegoisan kita bisa merenggut kebahagiaan orang lain. Salah satu kesan yang saya dapatkan dari cerita tersebut adalah mengharukan. Jadi pesan yang dapat kita dapatkan setelah menonton film tersebut adalah dimana kita nggak boleh egois dan harus memikirkan pendapat orang lain. Jadi gimana kalau apa yang menurut kalian benar itu belum tentu menurut orang lain benar. Jadi kesan yang saya dapatkan setelah menonton film tersebut adalah mana filmnya itu sedih. Jadi pesan dan kesan yang dapat saya rasakan ketika menonton film tersebut itu adalah kita tidak boleh egois dalam sesuatu hal dan kita harus mengikhlaskan apa yang bukan milik kita. Dan kita tidak boleh egois. Nah, saya ketika menonton itu saya merasakan kesedihan yang bisa saya rasakan juga ketika melihat Akila menangis ketika melihat anaknya. Pesannya kita tidak boleh egois dan harus memikirkan perasaan orang lain. Terus kesannya film ini bagus, menyentuh hati dan juga memotivasi. Sekian talk show dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.